Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran hari ini dengan lancar. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama agar pelajaran kita nanti diberi kelancaran. Al-Fatihah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bab 3, hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Apakah kalian di rumah sudah mempraktikkan bagaimana menghormati orang tua? Dan tentunya kita juga akan mempraktikkan bagaimana menghormati guru di sekolah. Kenapa sih kita harus menghormati orang tua di rumah atau guru di sekolah? Nah, banyak manfaatnya nih ya. Untuk itu kita ada baiknya mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuannya yang pertama yaitu memahami keutamaan berbakti kepada orang tua, supaya kita lebih termotivasi lagi nih untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menjelaskan adab berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Yang ketiga, memahami keutamaan berbakti kepada guru. Dan keempat, menjelaskan adab berbakti kepada guru. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, supaya nantinya kita semua juga bisa lebih termotivasi lagi bagaimana berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Apa sih keutamaan berbakti kepada orang tua, bagaimana keutamaan berbakti kepada guru, dan bagaimana cara praktiknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama kita bahas tentang berbakti kepada orang tua. Kita ke pengertiannya dulu ya. Berbakti kepada orang tua, kalau di dalam agama Islam itu diistilahkan sebagai birrul walidain namanya. Apa sih birrul walidain? Ya, yaitu berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Jadi semua perbuatan kita yang dianggap menyenangkan orang tua, berbuat baik kepada orang tua, itu dianggap perbuatan birrul walidain. Ada beberapa ulama juga mempunyai definisi sendiri mengenai berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menurut Ibnu Atiyah, menurut beliau berbakti kepada orang tua itu wajib menaati keduanya dalam hal-hal yang mubah, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh keduanya, selama tidak melanggar batasan-batasan Allah. Jadi semua hal yang mubah, yang tidak ada larang di dalam agama ya, selama orang tua kita menginginkan kita bertindak atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu hal selama tidak melanggar batasan Allah, kita wajib nih menaati. Jadi apakah kalian sudah mempraktekkan seperti ini kalau di rumah? Nah, yang belum, ada baiknya kedepannya kita mulai menaati kedua orang tua kita. Yang kemarin-kemarin kita masih males dengan perintah orang tua, dirubah ya. Nah, sekarang kita harus patuh kepada orang tua dalam semua hal, kecuali jika itu perbuatan yang melanggar batasan Allah. Tapi selama itu masih dalam batasan agama Allah, masih aman. Selanjutnya, menurut Imam Nawawi, berbuat baik pada orang tua adalah berbuat baik dan bersikap baik kepada orang tua, melakukan berbagai hal yang dapat membuat keduanya gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Jadi selain berbuat baik kepada orang tua, kemudian membuat mereka bahagia, juga kepada teman-temannya mereka loh. Jadi kalau misalnya ayah ibu kita punya teman baik, dan kita juga ikut berbuat baik kepada mereka, itu juga termasuk
biru walidain, ini juga termasuk berbakti kepada orang tua. Jadi termasuk kepada teman-teman baik orang tua kita. Kalau menurut Imam Ad-Dahabi, birrul walidain adalah menaati segala perintah orang tua. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua dan membantu orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi kalau perintah orang tua kita laksanakan, kita dapat pahala. Yang kedua, jika amanah harta yang dititipkan kepada orang tua bisa kita jaga, juga termasuk berbakti kepada orang tua. Atau kita membantu orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi kalau orang tua membutuhkan bantuan kita, segeralah kita memberi bantuan semaksimal mungkin sebisa kita agar orang tua menjadi tenang, agar orang tua menjadi bahagia terhadap perbuatan kita. Sudah bisa dipahami? Baik, lanjutkan ya. Nah, berbakti kepada orang tua itu menurut agama Islam sangat mulia, perbuatan yang sangat mulia ya. Juga terdapat dalam surah Al-Isra ayat 22 sampai 23 yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Ini adalah terjemahan dari surah Al-Isra ayat 22 sampai 23. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini langsung perintah dari Allah ya. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua karena ridhonya orang tua adalah ridho Allah juga. Dan sebaliknya murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita bisa membuat orang tua kita bahagia, insya Allah akan mendatangkan ridho orang tua kepada kita, sehingga Allah pun akan ridho kepada kita. Baik. Lalu bagaimana sih wujud bakti kepada orang tua itu? Banyak ya. Kita bisa melakukan bakti kepada orang itu ada dua cara. Yang pertama, kepada orang tua yang masih hidup. Yang kedua, bisa juga kita melakukan atau berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal loh. Jadi meskipun mereka sudah meninggal, bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua? Ada caranya juga nih. Nah, yang pertama ketika orang tua kita masih hidup. Ini yang bisa kita lakukan adalah misalnya satu, bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik dengan memberi kegembiraan kepada orang tua kita. Jadi semua perbuatan yang membuat mereka gembira, bahagia, ini termasuk wujud bakti kita sama orang tua. Yang kedua, berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Tidak boleh kita berkata kasar kepada mereka, atau membentak, atau menolak untuk melakukan perintah mereka. Ini tidak boleh ya. Jadi kita harus berkata dengan lemah lembut. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan, tetap diucapkan dengan lemah lembut. Jangan sampai membentak atau menyakiti orang tua. Yang ketiga, bersikap tawadhu dan tidak sombong apabila sudah meraih kesuksesan. Nantinya kalau kita sudah sukses, sudah menjadi orang yang berhasil, jangan sampai kita sombong. Kita tetap harus tawadhu terhadap orang tua. Jadi tetap hormat sama orang tua, tetap membuat mereka bahagia.
Yang keempat ya ini memberi infak atau sedekah kepada orang tua, karena pada hakikatnya semua harta kita adalah milik orang tua. Jadi semua yang kita miliki itu, meskipun kita sudah sukses, meskipun kita sudah punya banyak harta melimpah dan sebagainya, sebenarnya itu punyanya orang tua loh. Jadi kita jangan lupa untuk bersedekah kepada orang tua semampu kita, punyanya kita lah ya. Yang penting kita tetap upayakan bagaimana memberi infak kepada orang tua. Yang kelima, mendoakan orang tua. Nah, ini jangan lupa ya, mendoakan orang tua. Itu misalnya setelah kita sholat, terus didoakan orang tua kita. Bagaimana doanya? Sederhana saja. Eh, Doa sesudah sholat, membaca doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa itu jangan sampai ketinggalan, karena doa itu menyambung kedekatan kita juga terhadap orang tua. Yang keenam, seandainya orang tua berbuat syirik serta bid'ah, kita juga harus tetap bersikap lemah lembut dan sabar kepada keduanya, dengan harapan agar keduanya kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau orang tua kita berbuat syirik sekalipun, atau berbuat bid'ah, atau berbuat maksiat sekalipun, kita tetap berkewajiban bersikap lemah lembut dan sabar kepada keduanya. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai membuat hubungan anak dan orang tua itu jauh. Jadi tetap itu nggak ada hubungannya. Orang tua bermaksiat, orang tua berbuat syirik, orang tua berbuat bagaimanapun, jangan sampai pengaruh terhadap sikap kita kepada orang tua. Karena eh, lain urusan ya, itu urusan mereka dengan Allah. Nah, urusan kita kepada orang tua adalah tetap berbakti, tetap bersikap lemah lembut, tetap sabar menghadapinya. Lama-lama dengan harapan semoga lama-lama mereka akan kembali ke jalan yang benar, mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya, nah, sikap kita bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu yang pertama, mendoakan kedua orang tua yang meninggal. Yang kedua, memintakan ampun kepada orang tua, kepada Allah, bagi mereka yang sudah meninggal. Kemudian memenuhi janji setelah meninggal dunia. Misalnya orang tua kita punya janji nih sama orang lain dan belum ditepati, tapi sudah duluan nih mereka meninggal. Nah, jadi sebagai anak kita juga berkewajiban untuk memenuhi janji mereka, termasuk membayarkan hutang-hutangnya. Jadi kalau mereka sudah meninggal dan ternyata punya hutang sama orang lain, maka kita juga berkewajiban untuk membayarkan hutang-hutangnya. Karena apa? Karena hutang ini tetap akan ditagih nih sampai di akhirat. Kalau tidak dibayar, maka kita sebagai anak yang masih hidup berkewajiban untuk melunasi ya hutang-hutangnya. Yang kelima yaitu melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat. Maksudnya adalah wasiat yang beliau sampaikan sebelum meninggal. Jika ada wasiat, kita laksanakan sesuai syariat. Berikutnya menyambung silaturahim dengan keluarga orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, tentu masih ada keluarga yang lain kan. Nah, kita juga berkewajiban tetap menyambung silaturahim. Jangan sampai putus dengan keluarga orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kalau sudah kita tidak silaturahim, nanti akan semakin jauh hubungan kita dengan mereka. Jadi sebisa mungkin kita tetap bersilaturahim. Yang terakhir, memuliakan teman dekat keduanya. Nah, ini termasuk juga teman dekat orang tua kita siapa. Kalau mereka masih hidup, ada baiknya kita tetap memuliakan mereka, tetap menyambut silaturahim, dan uh, tetap hormatlah terhadap teman ayah dan ibu kita. Baik. Berikutnya adalah keutamaan berbakti kepada orang tua apa sih? Ya, yaitu yang pertama, berbakti kepada orang tua itu banyak sekali keutamanya. Yang pertama, amal ibadah kita yang paling utama. Jadi ini termasuk amal ibadah yang paling utama. Yang kedua, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua.
Yang ketiga, bisa menghilangkan kesulitan loh. Nah, ini perlu sekali karena apapun di kehidupan kita pasti akan menemui kesulitan kan. Nah, di sini kita jika berbakti kepada orang tua, insya Allah akan dimudahkan kesulitan kita, kan diberikan jalan keluar, ya kan, bahkan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dan terakhir adalah insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Baik. Nah, kita berikutnya ke berbakti kepada guru. Siapa sih guru itu? Nah, guru itu adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu. Guru juga pewarisnya para nabi. Guru juga menjadi teladan akhlak mulia. Guru adalah orang yang diberi amanah orang tua untuk membimbing kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Yang kelima yaitu kita wajib berbakti kepada guru seperti bakti kita kepada orang tua. Jadi orang tua kita di sekolah ini ya guru. Kalau kalian menghormati orang tua kalian di rumah, maka kewajiban di sekolah adalah berbakti kepada guru. Dalil berbakti kepada guru itu ada di surah Fatir ya, ayat 28 yang artinya adalah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Maksudnya adalah ulama ini termasuk guru. Jadi guru ini dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya ada hadis riwayat Abu Dawud bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Sebisa mungkin guru juga kita muliakan ya. Dan wujud berbakti kepada guru itu apa aja sih? Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada guru. Yang pertama, hormat kepada guru, ya kan? Yang kedua, memberi salam ketika bertemu, memandang guru dengan keagungan, bersikap sabar menghadapi guru, duduk dengan sopan di hadapan guru, menghadap guru dengan pakaian yang baik, tidak banyak bertanya atau bicara kurang berguna di hadapan guru. Yang kemudian tidak menghentikan guru di tengah jalan, tidak memotong pembicaraan guru, tidak berburuk sangka kepada guru, ikut berdiri saat guru berdiri. Jadi kalau guru kita sedang menghampiri kita dan posisinya berdiri, kita langsung beranjak berdiri. Yang berikutnya yaitu berkata jujur kepada guru, tidak bersenda gurau di hadapan guru, dan selalu mengingat jasa guru meski sudah tidak dibimbing atau saat kita sudah lulus misalnya. Jadi sampai kita mendoakan kebaikan guru juga. Berikutnya, keutamaan berbakti kepada guru apa sih? Apa pentingnya kita berbakti kepada guru? Memangnya guru melahirkan kita? Tentu tidak, tapi dengan berbakti kepada guru itu banyak manfaatnya. Yang pertama, ilmu akan menjadi lebih berkah, lebih mudah menerima pelajaran. Ilmu kita juga akan bermanfaat, berkah dalam kehidupan, dan dimudahkan segala urusan, dan mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya hari ini. Semoga dengan materi ini kita bisa lebih termotivasi lagi untuk hormat atau berbakti kepada orang tua kita di rumah dan juga berbakti kepada guru di sekolah. Karena akhlak siswa, akhlak anak sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal berbakti kepada orang tua, juga kepada guru di sekolah. Nah, baik, terima kasih. Pertemuan kita kali ini, kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat yang banyak dan bisa membuat kita semakin berakhlak baik kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.